Pestisida ini banyak macamnya. Jenengan kira-kira begini konsepnya. Apa yang paling banyak di lapangan? Ayo satu-satu kita bahas. Apa yang paling banyak penyakit di lapangan? Wereng, ulat. Terus apa lagi? Apa? Walang, lalang ya. Terus apa lagi kira-kira? Kutu. Tikus. Terus apa lagi? Burung ya, oke. Terus habis itu lalat buah ya. Terus apa lagi? Patek, itu virus ya. Patek terus jamur. Oke, ini dulu. Bapak Ibu, obatnya ini bisa berbeda-beda. Saya ulangi. Obatnya ini bisa berbeda-beda. Tapi saya kasih konsep dasarnya dulu. Siapa yang betul-betul petani di sini? Hampir semua. Pernah ke sawah? Ini saya kasih tahu. Saya kasih tahu ya. Seandainya satu lahan nih, jenengan tanam padi. Jenengan tanam padi, ada enggak rumput yang dimakan hama itu ada? Saya ulangi, ada enggak rumput di samping tanaman itu yang dimakan wereng gitu? Kok bisa? Nah, ada lagi rumput, pernah enggak rumput dimakan ulat di pinggirnya sawah? Kadang ada, kadang enggak, betul kan ya? Seandainya nanam lombok nih, bawahnya ada rumput kadang-kadang kan? Ada enggak rumput di bawahnya lombok yang kena patek gitu? Atau dia makan sundep gitu, kira-kira ada enggak kira-kira? Sebenarnya obat yang terhebat itu tidak boleh jauh dari sawahnya. Jangan pernah buat obat di Semarang, ngambilnya dari Surabaya. Tidak cocok. Jadi kalau jenengan punya sawah di Sragen sini, obatnya harus dari Sragen. Loh, gimana cara buatnya? Sekarang saya ajak kita berpikir logis. Ini daun tanaman, betul ya? Di bawahnya daun, kalau orang pernah sekolah namanya stomata, gitu ya. Stomata itu bahasa Indonesianya mulut. Di sini ada mulutnya. Nah, gimana caranya supaya seandainya ini tanam cabai, ini dimakan ulat sama trip itu kutu, ya. Di bawahnya ini ada rumput-rumput nih, banyak rumput. Kenapa tripnya kok tidak makan rumput aja? Nggak enak kan gitu kan? Nah, supaya cabainya dianggap rumput, berarti rumput ini kita harus pindah ke dalam cabai, betul ya? Ketika ini masuk ke dalam cabai, cabainya jadi rasa betul atau enggak? Nah, ini namanya kita membuat namanya sistemik. Sistemik itu adalah, kalau insektisida itu ada sistemik, ada kontak, betul ya? Kalau sistemik itu masuk ke dalam tanaman, kalau kontak itu cuma nempel di luar. Nah, supaya kita membuat tanaman ini anti hama, berarti kita harus membuat sesuatu yang sistemnya sistemik. Nah, kalau sistemik ini, apa yang kita butuhkan? Jenengan tadi kan sudah buat nih pembenah tanah, zat perangsang tumbuh, pupuk buah, betul kan?
Tinggal jenengan tambahkan dengan bahan-bahan yang mengandung insektisida. Seandainya kontak itu mimbo kontak, tuba itu kontak, tembakau itu kontak. Kalau saya nyarankan obat nyamuk kan gitu kan, itu kontak. Tapi kalau mau sistemnya sistemik, berarti kita akan mentransfer dari yang ada ini masuk ke sini. Saya akan bahas satu-satu tanamannya. Seandainya wereng itu dia kutu, jenisnya binatang terbang. Dia sangat takut dengan apa? Dengan bau-bau khas. Contoh bau yang tidak disenangi binatang serangga merata itu apa contohnya kira-kira? Serai. Tahu serai? Aroma serai, aroma kulit jeruk, bukan daun jeruk. Kulit jeruk. Itu tidak disukai yang berserangga. Durian tambah disukai merutu. Durian itu manis soalnya. Oke, saya lanjutkan lagi ya. Jadi yang untuk bisa terbang, serangga yang bisa terbang, itu dia tidak suka dengan yang beraroma. Yang paling tidak disukai itu jeruk, serai. Serai bebas. Nah, terus sundep. Sundep ini kan dia nyerang pada waktu dia masih di semai, betul kan? Dia telur di situ. Supaya dia telur dan netas dan mati. Jadi sebelum dia hidup, kalau dia hidup dia nanti makan batangnya jadi potong leher namanya. Nah, supaya dia mati, berarti kita harus kasih yang bersifat membusukkan. Yang bersifat membusukkan itu apa kira-kira menurut jenengan? Yang gampang busuk. Ya, bukan telek pitik, bukan. Ayo apa yang kira-kira yang bisa membusukkan? Buah atau tanaman apa kalau tempeli itu cepat busuknya? Sirsat, tahu sirsat? Sirsat buahnya tahu? Belimbing wuluh tahu? Kasih belimbing wuluh sama sirsat, itu bisa. Terus habis itu untuk lalat buah, tahu lalat buah sama serangga. Jadi serangga kalau lalat buah biasanya kan pakai metilegenol ya. Jadi dibuat tempat perangkap untuk nangkap yang jantan masuk, betul kan? Akhirnya yang betina dia ngendok tapi tidak bisa netes kan gitu. Nah tapi di dalamnya kan dikasih insek. Ini sama persis dengan yang atas. Semua yang bersayap, yang berserangga itu rata-rata tidak suka dengan bau. Kalau seandainya buahnya supaya tidak disukai, caranya gampang. Cari buah yang tidak dimakan oleh hama apapun. Buah apa kira-kira? Pepaya disenangi trip. Pepaya itu kapan banyak putih-putih, hitam-hitam di situ. Buah apa lagi yang tidak disukai? Dondong disukai juga Pak, ada yang hitam itu kutunya ada. Buah apa yang paling tidak disukai kira-kira menurut jenengan? Sawo ada Pak, ada putihnya juga. Asem bisa juga, tapi enggak, cara saya tidak pernah pakai asem. Buah apa kira-kira? Tadi buah maja, betul. Siapa tadi bilang buah maja tadi? Buah maja itu tidak pahit, buah maja itu manis. Kalau jenengan bilang buah maja itu pahit, itu tersugesti dengan namanya. Mojopahit. Padahal buah maja itu rasanya manis. Kalau jenengan tidak percaya, nanti cari buah maja yang sudah matang, sudah kuning ya, dipecah dalamnya warnanya hitam, bukan putih. Kalau putih itu masih muda, kalau sudah tua warnanya hitam. Jenengan makan sedikit rasanya manis. Tapi jangan banyak-banyak nanti mabuk. Banyak sekali buah maja. Nah, jadi untuk mengatasi lalat buah bisa pakai buah maja.